Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Times Reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu kamu terbaik untuk dapat pesan ini. Kayak aku mendapatkan tema ada penonton aku yang ini adalah waktu yang cukup challenging gitu, di mana ada sebuah tema tentang kehilangan seseorang atau sebuah hubungan yang berakhir. Aku nggak tahu siapa yang bikin berakhir, entah ini kamu gitu atau entah orang yang satunya. Yang jelas kayak ini waktu yang challenging dan kamu butuh tenangkan diri dulu, istirahat dulu, take your time, slowing down. Dan memang untuk kondisi saat ini kayak mungkin jalan kamu ke depannya juga, atau kamu mau ngapain, terlihat buram gitu kehidupan cinta kamu, atau ada hal-hal tertentu yang terlihat buram. Gini, kenapa aku bisa bilang gitu? Pertama, tema kamu adalah rest and rejuvenation. Ini bisa berbicara misalnya kamu hustling gitu, kamu lagi sibuk, kamu lagi riuh hidupnya, itu bisa kamu butuh pelan-pelan dulu, istirahat, break, kasih waktu kamu sejenak. Tapi di pre-shuffle kamu, aku mendapatkan tema tentang kegelisahan, mimpi buruk, dan hubungan yang berakhir. Lihat kartu yang berikutnya adalah anxiety gitu. Dan tadi aku udah bilang sangat bisa dipahamin anxiety ini muncul ketika itu tadi tentang kehilangan seseorang, tentang hubungan yang berakhir, di mana gini, ketika kita sudah familiar dengan keberadaan orang tertentu, terus orang itu sekarang nggak ada, ya wajar gitu ketika kita merasa, aduh dunia kita udah nggak akan sama lagi gitu, dan kita mungkin menavigasinya ketika hal goncangan itu terjadi, kita semua terlihat buram, tapi seiring berjalannya waktu, yakin deh, pelan-pelan juga nanti kamu bisa bisa pandangan udah mulai jernih lagi, kamu bisa optimis lagi. Tapi ketika momen itu terjadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, take your time. Kalau perlu menangis menangis, kalau perlu sendiri sendiri, kalau butuh curhat ya curhat gitu sama orang-orang yang bisa kamu percaya. Dan nggak perlu gitu kamu merasa harus melakukan sesuatu secepat mungkin atau cari distraksi, nggak perlu. Dan gini, mungkin ini bukan buat semuanya ya, karena tadi ini bakal spesifik gitu. Dan lihat kartu berikutnya adalah walking away gitu. Dan gini, walaupun mungkin ya skenarionya sebagian ini adalah kamu yang memilih untuk pergi, ya walaupun kamu yang memilih untuk pergi bukan berarti kamu gak sedih juga kan. Atau bisa orang yang satunya memilih untuk pergi, entah alasan apapun gitu. Oke, kita bahas tarotnya. Oh iya, sebelum ke tarot, kayak untuk hubungan ini aku mendapatkan beberapa skenario, mungkin kayak udah punya visi misi yang berbeda, udah mau hal yang berbeda, terus juga perbedaan kedewasaan juga bisa. Terus untuk kamu yang resonate sama pesan ini, aku cuma mau bilang fokus aja dulu ke diri kamu, pemulihan diri kamu, dan merawat diri kamu dulu. Dimana kamu bisa pelan-pelan bangkit lagi, dan pelan-pelan pandangan kamu bisa jernih lagi ya. Karena gini, hubungan yang berakhir ini memang sudah waktunya berakhir, itu tadi ya kan, setiap keberadaan orang-orang tertentu, situasi tertentu pasti ada pembelajarannya gitu. Cuman mungkin saat ini belum mengerti, nanti pada saatnya kamu akan mengerti kenapa. Lihat, tema besar kamu adalah the lovers gitu. Yang mengkonfirmasi itu gambar yang kayak sabit gitu ya. Sabit itu kan biasanya untuk yang kayak motong padi gitu kalau mau panen. Antara gini skenarionya, lovers itu kan bisa berbicara hubungan romantis, bisa membuat pilihan. Jadi sebagian dari kamu ini adalah hubungan yang perlu di-cut gitu, atau ada hubungan yang berakhir kayak dipotong gitu ya, antara kamu atau orang yang satunya membuat keputusan. Lalu bisa jadi juga gini, untuk kamu ya yang selama ini single, selama ini menanti, selama ini udah banyak melakukan inner work gitu untuk kamu manifest keberadaan seseorang signifikan. Jadi sabit ini kayak kamu panen gitu, kamu menuai apa yang sudah kamu usahakan selama ini. Lalu juga kalau berbicara tentang pilihan, untuk kamu benar-benar memilih yang sesuai, atau ada hal-hal semacam yang perlu kamu cut gitu untuk kamu memaksimalkan pilihan-pilihan tertentu di hidup kamu, kayak kayak ada sesuatu hal yang perlu dikurangin atau dihilangkan gitu. Dan ini kamu perlu memilih dari hati ya, dan kamu lebih perseptif sama hati kamu atau intuisi kamu bicara apa. Karena apa? The Lovers itu selain berbicara hubungan romantis, unconditional love, juga berbicara tentang memilih, membuat pilihan, tapi membuat pilihan dengan hati kamu yang berbicara gitu. Oke. Nah, mari kita bicara blessingnya adalah Six of Pentacles. Six of Pentacles khusus di deck ini ya tentang orang-orang di sekitar kamu, hubungan-hubungan menyenangkan. Mungkin di momen seperti ini kayak kamu punya support system, orang-orang yang bisa kamu andalkan, orang-orang yang ada buat kamu. Terus juga dengan dok itu yang gambar anjing juga berbicara support system ya, orang-orang yang ada buat kamu, orang-orang yang akan membimbing kamu, menemanin kamu. Terus kalau berbicara aspek finansial, ini adalah sebuah sebuah improvement, sebuah upgrade, sebuah ada kayak perkembangan gitu kalau berbicara tentang finansial atau pekerjaan.
Terus ya, nih kalau kamu lihat, nih semua kartu kamu tuh Major Arcana, cuman satu yang bukan Major Arcana. Ini adalah sebuah momen, ini adalah fase yang signifikan untuk proses evolusi jiwa kamu, dan ini adalah sesuatu suatu peristiwa besar di hidup kamu, dan juga efeknya juga besar ke depannya, dan mungkin saat ini kamu nggak ngerti, nggak apa-apa gitu, nanti suatu saat kamu akan mengerti. Sekitaran reading ini adalah fase transformatif sih menurut aku, dan signifikan. Lihat, The Lovers itu Major Arcana. Jadi Major Arcana itu kalau kamu yang belajar tarot, kamu itu kayak highlight peristiwa-peristiwa besar signifikan yang seperti momen-momen transformatif, momen-momen yang besar gitu, yang akan yang akan shifting gitu di hidup kita. Ya, lihat yang berikutnya tuh ada The Lovers, ada Star, Hermit, Strength, sama Chariot, itu Major Arcana semua, dan ini yang enggak Major Arcana cuma satu. Jadi kayak memang ini sesuatu yang signifikan banget sih sekitaran kamu nonton reading ini. Terus yang jadi tantangannya adalah The Star, dan konfirmasinya tuh adalah Whip ini. Kayak aku merasa The Star itu kan energi pemulihan, harapan. Aku merasa kayak sebagian dari kamu tuh ketika ada momen goncangan, terus momen pemulihan, momen kamu harusnya lebih caring, lebih sayang, lebih merawat diri kamu, tapi kayak kamu mungkin terlalu keras gitu sama diri kamu, kayak duh lama banget sih sedihnya, duh kok gitu aja nangis, kok gitu aja begini begitu, kayak kamu kritikal banget sama diri kamu. Aku cuman mau bilang kalau ketika ada momen-momen tertentu kita merasa lemah, nggak apa-apa, itu manusiawi gitu, dan biarkan itu mengalir secara natural sampai kamu benar-benar pulih gitu, nggak perlu memaksakan kamu harus pulih sekarang gitu ya, karena ketika kamu memaksakan pokoknya gue harus pulih sekarang, harus move on sekarang, harus baik-baik sekarang, itu justru kamu malah meng-create resistansi gitu. Nah, di waktu yang akan datang ada Hermit, ada Bouquet. Aku nggak tahu nih, Hermit ketika kamu lagi anteng sama diri kamu, fokus sama diri kamu, menikmati dunia kamu, kamu lebih kontemplatif sama hidup kamu, ada yang datang menawarkan sesuatu, mau minta maaf, mau karena buku ini pemberian berhubungan dengan keindahan, kecantikan, juga hadiah gitu. Antara ada seseorang yang mau ngasih kamu sesuatu, mau ngasih kamu hati, atau mau menawarkan permintaan maaf ketika kamu lagi fokus, lagi anteng sama diri kamu gitu ya. Jadi mungkin ini di luar dugaan kamu aja sih ya. Terus yang berikutnya adalah Strength, ini sebagai advice kamu, konfirmasinya adalah Woman. Bisa jadi ini kayak fase signifikan untuk menyeimbangkan energi maskulin dan feminim di dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu terlalu maskulin gitu, atau mungkin terlalu feminim. Bisa jadi juga mungkin ada kayak mother issue gitu, sesuatu dinamika antara kamu dan ibu kamu yang mungkin di waktu lampau kamu nggak sadar itu mempengaruhi dinamika hubungan-hubungan yang kamu temuin di hidup kamu ya. Strength itu juga berbicara tentang kekuatan, sisi survival mode-nya kita, kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu, yang tadi gitu. Dengan Strength aku kayak melihat bahwa ada sebagian dari penonton aku ketika ada fase challenging justru dia malah semakin keras sama dirinya. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu gak meng-create lebih banyak resistensi di dalam hidup kamu gitu ya. Semakin kamu memaksa diri kamu untuk segera move on, segera pulih, segera baik-baik saja, itu justru kamu malah, menurut aku ya, malah justru makin memperpanjang proses itu sih. Biarkan semua mengalir secara natural, oke? Dan di dasar deck Chariot, ya, Chariot itu jadi energi di dasar deck ini menurut aku ini adalah energi yang memberi warna, tidak langsung terlihat, tapi vibe-nya itu terasa gitu. Vibe-nya itu terasa gini, momen signifikan di hidup kamu ini membawa kamu untuk berprogres, untuk moving forward. Walaupun kamu merasa apaan kak moving forward, orang gue lagi nggak baik-baik aja. Ya memang ini adalah fase transisi kamu, fase transformatif kamu. Untuk apa? Kamu mungkin merasa gini, kamu melambat, kamu lagi mundur atau lagi gak baik-baik aja, tapi itu cara semesta untuk kamu melambat, setelah itu kamu meroket, melejit, dan terbang tinggi gitu ya, dengan Chariot. Jadi memang fase ini perlu, dan juga sebagian memang tadi itu ada tema Strength, mengembalikan keseimbangan energi maskulin feminin, memulihkan mother issue, isu antara kamu dan ibu kamu, mungkin bukan buat semuanya ya. Terus juga ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin perlu berubah juga untuk kamu lebih aware kalau nggak ada momen seperti ini. Tadi kan ada energi Hermit, Hermit itu energi kontemplatif, kamu mengambil waktu sendiri. Kalau nggak ada energi ini, mungkin kamu nggak akan pernah mengambil waktu sendiri, mungkin kamu nggak akan pernah merefleksikan hidup kamu, seperti itu ya. Dan setelah kamu banyak berefleksi, kamu akan melakukan perubahan-perubahan signifikan, disitulah makanya ada energi Chariot, barulah disitu mengambil momentum. Oke, semoga ini nggak terlalu absurd ya untuk dipahamin. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.